Hai MIUI dan HyperOS Tamer, buat kalian yang suka tampilan dengan tampilan tembus sampai subsistem ya, atau tembus sampai akar, dan juga punya icon apps yang menarik, punya status bar atau control center yang menarik, kalian bisa banget cobain tema ini. Tema ini sudah support di HyperOS 2.0 dan tentunya sudah tersedia di TeamSure. Jadi nggak perlu lagi kalian backup dan juga restore. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen, nah tampilan widgetnya ya, kalian perhatikan ini punya style ala-ala iOS Liquid Glass. Nah, tampilannya seperti ini. Memang lagi demen-demennya tema dengan style iOS Liquid Glass ya. Kemudian untuk customisasinya, karena tema ini punya customisasi ya, kalian ketuk pada Build Gesture, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama adalah untuk mengganti kalender ya. Nah, tinggal kalian pilih sesuai dengan yang kalian sukai. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada time. Nah, ini untuk mengganti model widgetnya. Nah, ini sangat menarik sekali. Kalian bisa memilih, tentunya di sini ada 12 model yang bisa kalian pilih. Lalu yang selanjutnya di sini adalah wall. Ini untuk mengganti wallpaper ya. Jadi di sini ada wallpaper yang sudah disediakan. Nah, seperti ini tentunya juga sudah support depth wallpaper. Nah, buat kalian yang ingin mengganti wallpapernya secara custom, nah kalian tinggal tap bagian layer seperti ini ya. Tinggal kalian tap seperti ini, lalu nanti akan diarahkan ke customisasi tema. Nah, di sini customisasi temanya juga ada banyak sekali yang bisa kalian pilih. Nah, ini sangat mantep banget. Nah, ini ada banyak sekali ya. Nah, tinggal kalian atur-atur saja. Nah, di sini untuk mengganti wallpapernya ya, jika kalian ingin mengganti wallpaper, depth wallpaper. Nah, di sini untuk lower ini adalah yang filenya JPG ya. Jangan lupa ini untuk yang JPG. Nah, untuk yang JPG di sini kemudian untuk yang upper ini yang PNG. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kalian kembalikan ke tampilan lock screen. Nah, buat yang ingin setting-setting masih banyak yang di sini, tinggal kalian explore saja. Nah, sekarang kita kembali. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Nah, gimana menurut kalian? Tentunya punya tampilan yang sangat keren sekali. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah untuk more. Nah, ini saya sendiri sudah mengatur ya, cuma di sini perubahannya saya juga nggak banyak ada perubahan ya ketika diklik. Nah, hanya seperti ini saja. Lalu untuk shortcut, nah di sini untuk shortcut flash atau di sini shortcut kamera ya, hanya ada seperti itu saja. Nah, jika sudah tinggal kalian tekan save seperti ini. Next kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini punya widget yang sama seperti pada lock screen-nya ya. Jadi punya tampilan ala-ala Liquid Glass atau iOS material Liquid Glass banget. Icon apps-nya juga sama. Nah, hampir tidak terlihat bolong-bolong ya. Jadi ini sangat menarik sekali. Nah, sebenarnya yang bolong-bolong itu shape-nya putih-putih tebal seperti ini ya. Tapi nggak begitu kelihatan karena memang stylenya masih terlihat sama semua. Ini sangat mantap sekali. Lalu pada tampilan setting, nah di sini atau setelan tampilannya di sini tembus sampai subsistem ya. Jadi buat kalian yang suka tampilan seperti ini, nah ini tampilannya tembus semua. Nah, ini masih aman tembus. Kemudian pada setelan tambahan, nah di sini juga masih aman tembus ya. Kemudian backup and restore saya klik, nah ini masih tembus juga. Nah, masih ada 3 step di dalamnya atau subnya masih aman. Kita tes pada volume. Volume di sini juga berubah ya. Jadi ala-ala Liquid Glass yang sangat keren sekali. Nah, ini saya coba. Nah, tampilannya nah jadi seperti ini. Nah, gimana menurut kalian? Pada tampilan pusat kontrol gaya baru ini juga punya style ala-ala Liquid Glass banget. Nah, tampilannya sangat mirip ya. Jadi tampilannya seperti ini.
Untuk bar sinyalnya dan juga baterai, di sini juga punya tampilan ala-ala iOS meskipun nggak mirip banget. Jadi buat kalian yang suka tampilan seperti ini, kalian bisa cobain. Pada tampilan dial pad, nah di sini juga masih tembus ya. Nah tampilannya seperti ini, shape-nya jadi biru. Kita ke kontak, di sini juga masih sama, tembus juga. Jadi ini terlihat masih sama semua atau stylenya. Untuk pesan, nah di sini juga shape-nya juga sama. Nah jadi masih ada sentuhan ala-ala material glass. Ini sangat menarik sekali. Nah buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, jangan lupa untuk menerapkan mode gelap ya, atau dark mode, karena tema ini hanya support pada dark mode saja. Untuk menerapkan tema ini caranya sangat mudah sekali, yaitu kalian bisa cari di tema seperti ini ya, lalu kalian ketikkan nama temanya adalah Glass Beast. Nah untuk temanya yang ini, nah Glass Beast seperti ini ya. Tema ini dibuat oleh Bozinski. Tentunya buat kalian yang suka gonta-ganti tema pasti nggak asing dengan desainer Bozinski ini. Nah, buat kalian yang nggak muncul atau di situ di pencarian nggak muncul, caranya adalah kalian masuk ke Google seperti ini ya, atau browser. Nah, jadi tinggal kalian ketik Glass Beast MTZ file, nanti akan muncul hasilnya seperti ini ya. Tinggal kalian pilih pada bagian yang pertama seperti ini ya. Lalu kalian geser ke bawah. Nah, buat yang pakai custom ROM kalian bisa pakai MTZ-nya yang atas. Nah untuk yang official store ini langsung nanti diklik langsung diarahkan ke theme store seperti ini. Nah tinggal kalian download dan apply atau terapkan saja. Nah gimana menurut kalian tema satu ini? Ketik di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.